Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Naila Arofah dari kelas 11 1 nomor absen 25. Saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi biologi tentang sistem pertahanan tubuh terhadap penyakit. Sebenarnya sistem pertahanan tubuh itu apa sih? Nah, sistem pertahanan tubuh adalah pertahanan yang dimiliki oleh tubuh untuk mencegah masuknya bakteri, virus, dan hal lain yang menyebabkan penyakit. A. Sistem pertahanan internal dan eksternal. Tubuh manusia memiliki berbagai mekanisme pertahanan tubuh untuk mencegah tubuh terinfeksi mikroorganisme. Mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit disebut sebagai patogen. Mekanisme terluar tubuh untuk mencegah masuknya patogen ke dalam tubuh dikenal sebagai pertahanan eksternal. Sedangkan mekanisme pertahanan tubuh untuk melawan patogen yang berhasil masuk ke dalam tubuh disebut dengan mekanisme pertahanan tubuh internal. 1. Pertahanan eksternal non-spesifik. Pertahanan eksternal merupakan mekanisme pertahanan umum yang tidak secara khusus membedakan jenis patogen atau tidak bisa spesifik membedakan jenis patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, pertahanan pertama. Permukaan tubuh merupakan pertahanan pertama terhadap serangan patogen. Garis pertahanan pertama berfungsi untuk melakukan penyaringan dan pemusnahan benda-benda asing yang berusaha masuk ke dalam tubuh. B. Pertahanan kedua berfungsi untuk melawan mikroorganisme yang mampu menembus pertahanan pertama. Pertahanan kedua dilakukan oleh sel fagositosit, peradangan, dan protein antimikrob. Sel-sel fagositosit terdiri dari beberapa jenis sel darah putih. Selain sel-sel fagositosit, terdapat protein antimikrob yang membantu pertahanan tubuh non-spesifik internal. Tubuh juga melakukan reaksi terhadap patogen yang masuk dengan adanya iritasi melalui reaksi peradangan atau inflamasi. 2. Pertahanan internal spesifik. Sistem pertahanan internal spesifik memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertahanan eksternal non-spesifik. Pertahanan spesifik merupakan sistem kompleks yang memberikan respons imunitas terhadap antigen yang spesifik. Antigen spesifik contohnya yaitu bakteri, virus, toksin, atau zat lain yang dianggap asing. Respons imun yang spesifik ditandai dengan pembentukan antibodi oleh leukosit, khususnya dari tipe limfosit. Antibodi adalah molekul glikoprotein yang berfungsi menandai dan melawan antigen spesifik. Nah, pertahanan spesifik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu imunitas yang diperantai oleh antibodi dan imunitas yang diperantai oleh sel. Imunitas yang diperantai oleh antibodi disebut imunitas humoral yang melibatkan pembentukan antibodi oleh sel plasma atau turunan limfosit B. Sementara itu, imunitas seluler melibatkan pembentukan limfosit T aktif yang secara langsung menyerang antigen. B. Komponen sistem pertahanan tubuh. 1. Fagosit. Fagosit merupakan sel yang akan menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh dengan cara menelannya atau proses fagositosis. Sel-sel fagosit dibentuk di dalam sumsum tulang, khususnya tulang pipa seperti tulang paha. Fagosit terdiri atas neutrofil dan makrofag. 2. Limfosit adalah tipe sel darah putih yang berperan penting dalam sistem pertahanan tubuh, khususnya dalam respons imun spesifik adaptif. Terdapat dua jenis limfosit, keduanya telah dibentuk sejak sebelum kelahiran di dalam sumsum tulang janin, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B terbentuk dan dimatangkan dalam sumsum tulang atau bone marrow. Limfosit T dimatangkan di kelenjar timus. C. Imunitas tubuh dan kelainannya.
Kemampuan tubuh untuk mengatasi infeksi patogen ini dikenal sebagai imunitas. Jenis-jenis imunitas yaitu A. Imunitas aktif alami. Kekebalan alami diperoleh jika tubuh menderita sakit dan cepat pulih kembali. Respons imun utama terjadi selama tubuh sakit sehingga respons sekunder akan meningkat setiap waktu. Dan akhirnya, tubuh akan terlindung dari penyakit. Kekebalan alami akan berkembang selama penyakit menyerang setelah tubuh pernah terkena penyakit. Maka selanjutnya tubuh akan kebal. Contohnya imunitas pasca infeksi. B. Imunitas aktif buatan. Imunitas ini diperoleh dari pemberian vaksin. Dengan pemberian vaksin, memicu tumbuhnya sistem kekebalan tubuh terhadap jenis antigen yang diberikan di dalam vaksin. Jadi, tubuh akan terstimulasi untuk membentuk antibodi tanpa harus terinfeksi. Contoh vaksin yaitu vaksin COVID-19, vaksin flu atau influenza, vaksin hepatitis A dan B, dan vaksin cacar. Nah, manfaat vaksin antara lain mencegah penyakit, mengurangi penularan, mengurangi kejadian dan komplikasi, memberikan kekebalan kelompok, dan menyelamatkan nyawa. C. Imunitas pasif alami. Imunitas pasif alami terjadi melalui pemberian ASI kepada bayi dan saat antibodi LGG milik ibu masuk ke plasenta. Antibodi LGG tersebut dapat memberikan kekebalan sementara untuk beberapa minggu atau beberapa bulan setelah kelahiran. Imunitas pasif tergantung dari lama ketersediaan antibodi di dalam tubuh. ASI yang diproduksi di awal pasca persalinan diketahui banyak mengandung antibodi dari ibu. Dengan demikian, secara alami, bayi memperoleh imunitas pasif dengan mendapat suplai antibodi dari ASI. D. Imunitas pasif buatan. Imunitas pasif buatan merupakan imunisasi yang terjadi pada saat tubuh memperoleh imunitas dengan cara menyuntikkan serum yang mengandung antibodi terhadap suatu penyakit ke dalam tubuh. Imunisasi pasif sering dilakukan dalam keadaan darurat yang diperkirakan tidak ada waktu untuk pembentukan antibodi yang cukup untuk melawan antigen yang masuk. Contoh imunitas pasif buatan yaitu pemberian serum anti bisa ular pada orang yang terkena gigitan ular berbisa. Kelainan sistem pertahanan tubuh. Sistem kekebalan tubuh dapat mengalami berbagai gangguan, baik karena infeksi patogen, faktor genetik, atau kelainan lainnya. Beberapa jenis kelainan pada sistem kekebalan tubuh adalah sebagai berikut. A. Alergi. Alergi merupakan suatu reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap suatu hal. B. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV, yakni sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. C. Autoimunitas adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Itu dia presentasi saya mengenai sistem pertahanan tubuh terhadap penyakit. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Saya mau bertanya, apakah saat sedang mengalami masa haid, perempuan dapat mengalami penurunan imunitas pada tubuhnya? Oke, apakah imun menurun saat perempuan sedang haid? Jawabannya mungkin iya, karena diduga lebih rentan terhadap penyakit saat menstruasi. Kadar hormon estrogen yang tinggi menurunkan aktivitas molekul yang berperan penting dalam kekebalan. Jadi mungkin saja kalau perempuan mengalami penurunan imun saat haid. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.